Bayangin, kamu lagi hamil 8 bulan, terus posisinya kamu lagi ditinggal suami pergi keluar kota. Alih-alih menunggu suami pulang ke rumah, tapi yang datang ke rumah adalah sekte yang sangat mengerikan, di mana sekte ini sering memberikan teror-teror yang di luar akal sehat. Ini bukan cerita fiksi, melainkan kisah nyata dari seorang aktris terkenal bernama Sharon Tate yang meninggal dengan cara yang paling keji dalam sejarah Amerika Serikat. Gak usah banyak basa-basi, let's get straight into it only here on Spoilers. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau minta maaf dulu nih, karena udah lama banget gak update postingan, karena kita nih timnya lagi pada liburan dengan cobaan. Jadi baru sempat upload lagi, kita baru sempat bikin konten lagi dan upload lagi. Nah, buat kalian nih yang masih setia dengan Sete Talks, jangan lupa buat klik tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru dan seram lainnya. Nah, buat kalian nih yang gak tahu ya, siapa sih Sharon Tate itu? Jadi Sharon Tate ini adalah aktris Hollywood yang sangat terkenal pada zamannya di era tahun 60-an. Jadi dia ini bukan terkenal karena cantiknya aja, tapi dia juga cerdas dan sering dianggap punya masa depan yang cerah karena memang sukses banget. Nah, Sharon menikah dengan sutradara juga nih yang terkenal visioner, yaitu Roman Polanski. Nah, sebelumnya kita ini juga pernah bahas ya tentang kasusnya Roman Polanski. Jadi emang Roman ini juga pernah punya kasus yang jadi drama banget, super panjang di sejarah Amerika Serikat. Nah, buat kalian yang penasaran, boleh banget klik video ini dan tonton selengkapnya. Oke, balik ke kasusnya Sharon Tate. Jadi pada saat kejadian, Sharon ini lagi mengandung anak pertama mereka, anak dia dan Roman Polanski. Tapi pernikahan yang kita pikir bakalan bahagia, sempurna, ternyata hancur begitu saja dalam satu malam. Tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1969. Oke, ceritanya bermulai dari seorang pria bernama Charles Manson dan kelompoknya yang datang ke rumah atau kediamannya Sharon Tate. Oke, jadi flashback dulu. Charles Manson ini adalah seorang pria yang sempat mengaku-ngaku menjadi reinkarnasinya Yesus Kristus. Namun, alih-alih membawa pesan damai, Manson justru membuat sebuah kelompok atau kultus fanatik yang sangat menakutkan dan diberi nama dengan The Manson Family. Jadi Manson ini perlahan-lahan meracuni anggota kelompoknya yang saat itu kebanyakan remaja dan wanita muda. Nah, mereka ini kan masih labil ya. Jadi Manson ini berusaha untuk meracuni mereka dengan kata-kata yang meyakinkan bahwa dunia di luar sana akan segera runtuh dan akan muncul sebuah peperangan yang besar-besaran yang disebut dengan Helter Skelter. Nah, menurut Manson, satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari kekacauan itu adalah dengan melakukan revolusi. Tapi bukan dengan revolusi yang ada di pikiran kita, seperti perubahan dengan cara yang damai, melainkan dengan pembunuhan secara brutal. Dan dari sanalah suatu kejadian paling tragis di Amerika Serikat dimulai. Jadi kejadian dimulai pada tanggal 8 Agustus tahun 1969 pada malam hari, di mana Charles Manson ini memerintahkan keempat kelompoknya, yaitu Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, dan
Linda Caspian untuk pergi di rumah 150 Cielo Drive, Los Angeles. Nah, sebenarnya Charles Manson ini nggak kenal secara pribadi ya dengan Sharon Tate. Jadi dia nih emang sebenarnya punya dendam sama penghuni rumah yang terdahulu, yaitu Terry Melcher, produser musik yang sempat menolak dia menjadi musisi. Nah, emang apesnya saat itu rumah tersebut udah nggak dihuni lagi sama Terry, tapi dihuni oleh Sharon Tate. Nah, pada tanggal 9 Agustus 1969, tepatnya dini hari, para pengikut Manson yang 4 orang tadi akhirnya mengendap masuk ke dalam rumah Sharon Tate. Nah, di dalam sana Sharon tuh lagi kondisi hamil 8 bulan. Dia lagi bersama ketiga temannya, yaitu Jay Sebring, Abigail Folger, dan Wojciech Frykowski. Di sana mereka disiksa dan dibunuh secara brutal tanpa ampun. Bahkan saat itu Sharon Tate memohon untuk tidak dibunuh. Dia meminta untuk bayinya tetap selamat, jadi jangan sampai membunuh dia. At least bayinya lahir dulu gitu. Nah, sebenarnya tujuannya ini bukan untuk menyerang Sharon secara pribadi. Selain dia memang punya dendam dengan penghuni rumah sebelumnya, yaitu Terry, jadi penyerangan ini tuh dianggap sebagai bentuk aksi provokasi untuk memulai Helter Skelter. Di mana Helter Skelter ini adalah perang keras besar-besaran yang dibentuk dari dalam imajinasinya. Gila sih. Nah, yang lebih gilanya lagi nih, saat penyerangan itu terjadi di rumahnya, Sharon itu kan sempat memohon untuk tidak dibunuh. Dia pingin menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Tapi alih-alih iba gitu ya orang-orang ini, kelompok-kelompok ini, dia malah dibalas dengan tusukan sebanyak 16 kali. Wah, gila banget sih. Dan ya bayangin aja 16 kali ditusuk pakai pisau, udah pasti gak akan selamat ya. Dan akhirnya pada saat itu Sharon tewas bersama bayi yang ada di dalam kandungannya. Nah, kejadian ini khususnya kematian Sharon Tate sangat mengguncang dunia ya, apalagi dia kan aktris yang sangat terkenal di zamannya. Jadi emang beritanya ini bikin Hollywood tuh sempet chaos, ketakutan karena ini benar-benar sebuah penyerangan dari sekte yang bisa dibilang sesat, dan ini kemungkinan bisa menyerang siapa aja ya kan, bisa juga artis-artis Hollywood yang lainnya. Makanya pada saat itu aktris-aktris atau selebriti di Amerika sempat ngerasa nggak secure ya, ngerasa nggak aman atas kegilaan yang terjadi saat itu. I question his, huh? Are you sane? Sane? Yes. That's relative. Van Houten claims she originally lied about Manson's role in the murders to protect him during their first trial. Manson is sort of a showman, like when he tried to, as he puts it, take me to a higher level. Or when I again asked him to define his unique charm. What do you think it is about you that makes people want to be a part of whatever it is you're a part of? I'm brand new. Everything I do is always brand new. I'm on the premise of reality. I walk a real road. I'm a real person inside. I'm not a phony. I don't put on no airs. I say what I think. You see what I'm saying? Aren't you putting on an air now? Aren't you putting on an act for me? When you look it back, see if it's an air. See if where you get it. And someone sees it and goes by and they say, "Hey, how you doing?" I say, "Pretty good. How you be?" Nah, sampai akhirnya sekte sesat tadi milik Charles Manson dan kelompok-kelompoknya tadi berhasil ditangkap dan dihukum. Tapi ya trauma itu nggak bakalan hilang, pasti tetap membekas sampai kapanpun, dan itu menjadi
sejarah yang cukup kelam, khususnya dalam dunia Hollywood ya, selebriti-selebriti di Hollywood. Dan kasusnya Sharon Tate ini sampai saat ini menjadi simbol kebrutalan dan ketidakberprikemanusiaan yang pernah terjadi dalam sejarah Amerika Serikat. Nah, dari kasus ini kita bisa belajar kalau manusia itu bisa kehilangan kemanusiaannya akibat dibutakan oleh sebuah doktrin. Jadi Sharon Tate ini bukan cuma sekedar nama, tapi juga menjadi sejarah yang kelam. Nah, ini bisa jadi peringatan buat kita semua kalau kita gampang terdoktrin dengan pernyataan atau kata-kata yang menyimpan kepercayaan yang salah, bisa berujung maut. Jadi ini nggak cuma ngerugiin korban, tapi juga bisa ngerugiin diri kita sendiri. Oke, kalau misalkan kalian ada saran, kita mau bahas apa nih di video berikutnya, boleh banget tulis di kolom komentar. Mau bahas Set The Expose ataupun Set Pairs, boleh banget tulis saran kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang masih setia nungguin konten-kontennya Set Pairs. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya, only here on Set Pairs. Bye-bye.